Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharlina, dosen program studi peternakan Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah ilmu tanaman pakan, salah satu mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah ilmu tanaman pakan diberikan di semester 2 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan manfaat kepada mahasiswa dalam memahami jenis dan karakteristik tanaman pakan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman pakan, dan mampu mempraktikkan cara memproduksi hijauan pakan. Mata kuliah ini mempelajari taksonomi dan morfologi tumbuhan pakan, jenis-jenis tumbuhan pakan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman hijauan pakan meliputi faktor klimatik, faktor edafik, dan faktor biologis, serta cara budidaya tanaman pakan. Mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan di luar UTS dan UAS. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi hijauan pakan dan menjelaskan cara memproduksi hijauan pakan ternak. Saat pertemuan pertama di kelas, saya selalu menjelaskan kontrak kuliah pada mahasiswa yang meliputi identitas mata kuliah, manfaat, deskripsi, dan tujuan mata kuliah, pokok bahasan, tata tertib kuliah, penilaian, referensi yang digunakan, serta jadwal kuliah, juga termasuk jadwal kuliah pengganti apabila di hari kita kuliah jatuh pada tanggal merah atau hari libur nasional. Metode perkuliahan dilakukan dengan kombinasi ceramah, diskusi, dan latihan dengan komunikasi langsung, sinkronus maupun tak langsung atau asinkronus. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 80% kehadiran dan mengikuti praktikum 100%. Mahasiswa yang mengulang mata kuliah diwajibkan mengikuti keseluruhan kegiatan kuliah selama 1 semester. Terkait dengan dia, yang pertama, delivery. Hal yang saya lakukan dalam menyampaikan kuliah adalah dengan metode ceramah, menggunakan alat bantu, preparat, tumbuhan hijauan, segar apabila diperlukan pada saat kuliah offline, atau dengan gambar bila kuliah dilakukan secara online. Saya selalu memberikan handout mata kuliah yang saya buat kepada mahasiswa untuk dipelajari. Selain itu, saya mendorong mahasiswa untuk membaca publikasi hasil penelitian supaya mereka selalu terupdate tentang hijauan pakan. Selain ceramah, saya menyampaikan materi kuliah dengan praktikum secara langsung di lapangan. Materi praktikum yang diberikan pada mahasiswa terkait dengan topik yang dipelajari diantaranya adalah identifikasi morfologi dan jenis hijauan, juga menanam hijauan yang kemudian diamati produktivitas agronominya. Yang kedua, interaksi dengan mahasiswa. Selama pembelajaran, saya aktif memancing mahasiswa untuk bertanya. Namun, apabila mahasiswa kurang antusias dalam bertanya, maka saya yang bertanya kepada mahasiswa terkait materi yang sudah saya jelaskan. Terkadang saya juga melontarkan jok-jok yang masih dalam koridor yang sopan supaya kelas tidak menjadi kaku. Juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjawab pertanyaan temannya. Kemudian, yang saya lakukan adalah mengoreksi apabila ada yang harus diluruskan dari jawaban mahasiswa tersebut.
Komunikasi dengan mahasiswa juga saya lakukan dengan membentuk grup WhatsApp berdasarkan mata kuliah. Jadi, mahasiswa bisa berdiskusi di grup terkait pembelajaran dengan saya maupun dengan teman-temannya. Kuliah dilakukan secara online, saya memanfaatkan Google Classroom sebagai sarana diskusi maupun penugasan pada mahasiswa dan tidak hanya membubuhkan nilai pada tugas mereka, namun juga memberikan feedback terkait tugas mereka. Yang ketiga, assessment. Penilaian yang saya gunakan dijelaskan pada mahasiswa pada saat menjelaskan kontrak kuliah. Penilaian meliputi tugas, kuis, praktikum, UTS, dan UAS. Ada konsekuensi pengurangan nilai apabila mahasiswa terlambat menyerahkan tugas ataupun laporan praktikum. Nilai tugas diambil dari nilai kreativitas mahasiswa membuat herbarium tumbuhan pakan. Sedangkan kuis dilakukan sewaktu-waktu pada pertemuan kuliah. Ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah ini dilakukan dengan cara kuis ketok karena materi UTS terkait dengan identifikasi morfologi rumput dan leguminosa pakan. Mahasiswa dihadapkan pada preparat segar, diberikan waktu 1 menit untuk menjawab satu soal yang ditanyakan pada masing-masing preparat. Setelah 1 menit berlalu, mahasiswa pindah ke soal berikutnya dengan cara bergeser. Jarak antar preparat minimal 2 meter, jadi awal mahasiswa memulai mengerjakan soal itu tidak sama, dan mereka tidak memiliki waktu untuk saling bekerja sama. Sedangkan UAS dilaksanakan secara tertulis. Indikator keberhasilan dari melewati ujian mata kuliah ini adalah ketepatan dalam menjawab soal dengan baik dan benar. Berikut cuplikan video di salah satu pertemuan mata kuliah ilmu tanaman pakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Waalaikumsalam, sehat Bu. Selamat pagi Bu. Baik, semoga kalian sehat semua ya. Kita akan lanjutkan kuliah kita. Mata kuliah ilmu tanaman pakan sekarang adalah pertemuan ketiga ya. Saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Handi. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Handi. Sebelum kita lanjutkan ke morfologi tanaman leguminosa, Ibu mau mereview dulu sedikit pertemuan yang lalu, yaitu morfologi rumput. Kita ingat kembali bahwa dari bagian vegetatifnya, rumput itu memiliki batang, akar, dan daun. Jadi harus diingat kalau batang rumput itu ada yang berbentuk pipih, ya, bulat pipih, ada yang berbentuk seperti pipa, dan memiliki ruas. Jadi ada ruasnya, ya, ada node-nya. Dan ada juga ya, ada buku atau node-nya, terus ada di antara buku itu ada ruasnya. Kemudian daunnya berbentuk helai daun dan ada pelepah daunnya. Di antara helai daun dan pelepah daun itu ada apanya? Lidah daun, ya. Sedangkan perakarannya ada yang berbentuk stolon, ya, ada yang berbentuk rizom. Dan sedangkan bunganya ada 3 tipe ya, ada bulir, kemudian tandan, dan membentuk, dan yang ketiga adalah tipe malai. Oke, sedangkan bunga rumput biasanya ciri khasnya adalah
membentuk ada janggut di ujungnya ya. Ya, itu sedikit review morfologi tanaman leguminosa. Oke. Nah, capaian pembelajaran yang akan kita capai pada mata kuliah ini yaitu setelah menyelesaikan mata kuliah, mahasiswa mampu mengidentifikasi hijauan pakan dan menjelaskan bagaimana cara memproduksi hijauan pakan ternak ya. Sedangkan sub dari capaian pembelajaran mata kuliah ini di topik ini nanti harapannya mahasiswa mampu menjelaskan taksonomi dan mendeskripsikan klasifikasi dan morfologi hijauan pakan. Ya, kita lanjutkan. Klasifikasi leguminosa. Leguminosa ini termasuk dunia tumbuhan ya atau plante dan divisinya spermatopita. Spermatopita artinya bahwa tanaman ini berkembang biak dengan cara kawin ya. Kelasnya Angiosperma. Ya, subfilumnya Angiospermae. Kemudian anak kelasnya Dicotyl. Dan bangsanya Rosales, sukunya atau familinya Leguminosa. Marganya sebagai contoh subfamilianya ada Mimosoideae. 3 subfamili Leguminosa diantaranya adalah ada Mimosoideae, ada Caesalpinioideae, dan Papilionoideae. Apa saja cirinya? Kita lanjutkan. Nah, cara lebih mudah dalam mengidentifikasi atau mengenal hijauan pakan legum ini dilihat yang pertama dari bunganya ya. Mimosoideae ini merupakan kelompok leguminosa petai-petaian. Ciri yang paling jelas bunganya tersusun majemuk. Terdiri atas satu bongkol ya, yang biasanya berbentuk bulatan. Sehingga bunganya ini tampak seperti bola. Kalian bisa perhatikan gambarnya. Ini adalah contohnya dari bunga lamtoro, sedangkan yang di bawahnya ini adalah bunga dari kaliandra. Nah, yang kedua adalah Caesalpinioideae. Ini adalah bunganya tersusun seperti piramid. Sebagai contohnya misalnya pada bunga flamboyan ya. Ketiga adalah subfamili Papilionoideae. Nah, ini bunganya yang berbentuk kupu-kupu, khasnya dengan mahkota yang tidak sama bentuknya ya. Mahkota bunga pada tanaman leguminosa ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada bendera, ada sayap, ada lunas atau karina. Bendera biasanya satu yang menutup paling luar dari bagian bunga di dalamnya. Sedangkan sayap ini ada 2. Dan yang ketiga juga lunas. Lunas juga biasanya terdiri dari dua helai ya. Bagian lunas ini yang nanti melindungi yang ada paling dalam dan melindungi bagian organ seksual ya, bagian organ reproduksi dari bunga. Mengapa tanaman leguminosa digunakan sebagai pakan? Ada 3 alasan utama. Yang pertama, karena nilai nutrisinya tinggi. Ya, nilai nutrisinya tinggi. Jadi dalam hijauan leguminosa ini kandungan proteinnya tinggi, lebih dari 18%. Kandungan nutrisi, ya. Kemudian seratnya rendah dan juga mengandung mineral kalsium dan fosfor yang juga tinggi. Nah, selain itu, hijauan leguminosa, tanaman leguminosa ini dapat memperbaiki kesuburan tanah. Bisa digunakan sebagai pupuk hijau ya, daunnya.
Dan pada perakarannya, ini alasan yang kedua, mampu memfiksasi atau menangkap nitrogen dari udara. Karena apa? Karena pada akar leguminosa ini biasanya bersimbiosis dengan jamur mikoriza, ya, sehingga unsur P juga dapat tersedia. Selain itu, bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium, ya, membentuk bintil akar yang biasanya menangkap N dari udara. Yang ketiga, hijauan ini, leguminosa ini dapat digunakan sebagai tanaman penutup tanah, ya, tanaman penutup tanah, cover crop, sehingga mencegah terjadinya erosi. Kita lanjutkan. Ya. Pada morfologi leguminosa. Nah, pada bagian ini kita akan belajar bagian vegetatif dan bagian generatif. Yang dimanfaatkan sebagai hijauan pakan pada umumnya adalah bagian vegetatif yang masih dapat dicerna oleh ternak, ya. Apa saja bagian vegetatif itu? Di antaranya adalah akar, batang, dan daun, ya. Sedangkan di generatif ada bunga dan biji. Tapi kita harus ketahui apa sih tujuan dari mengenal morfologinya dulu, supaya kita nanti berikutnya mudah mengidentifikasi dengan cara melihat ciri daunnya, melihat ciri bunganya, dan ciri akarnya, bijinya, dan sebagainya. Sedangkan ciri daun itu digolongkan menjadi dua, yaitu ada tipe tunggal dan ada tipe majemuk. Ya. Untuk tipe tunggal, ini satu tangkai daun hanya menghasilkan satu daun. Contohnya, ini adalah daun bauhinia, ya, daun tunggal. Contoh lain adalah daun akasia. Yang kedua, yaitu tipe majemuk. Nah, tipe majemuk ini ada dikelompokkan lagi menjadi 3. Yang pertama, majemuk tunggal atau majemuk sederhana, ya. Yang kedua, majemuk ganda, dan yang terakhir adalah trifoliat. Oke. Apa itu majemuk sederhana atau majemuk tunggal? Apabila daunnya langsung berpasangan dari tangkai utama, tangkai daun yang utama. Ini adalah contoh tangkai daun utama. Dan di sisi kanan kirinya ya berpasangan nih, berpasangan ya dua-dua. Ini ada daun kayak gitu. Terus sedangkan di ujungnya ini biasanya ada yang genap ya, ada yang satu. Ini contohnya untuk majemuk ganda. Ini bila daun berpasangan tersusun dari cabang atau ranting dari tangkai daun. Contohnya seperti ini. Tangkai daunnya ada, kemudian muncul lagi ranting di sini di tangkai daun ini dan barulah muncul daun-daun, ya. Trifoliat, ini paling gampang mengingatnya. Tri itu artinya berapa? 3, ya, trifoliat. Oke. Yaitu bila daunnya terdiri dari 3 helai. Ini contohnya. Ini adalah daun Centrosema pubescens. Ada pertanyaan? Bila ada pertanyaan, silakan sampaikan. Belum? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah bunga. Tipe bunga dari leguminosa. Ya. Tipe bunganya terdiri dari bulir, ya, tipe bulir langsung melekat pada tangkai bunga, tandan atau rasim atau membentuk tandan dulu, ya, dan bulir seperti tandan atau spike like rasim, ya. Oke. Setiap bunga yang tersusun ini biasanya disanggah dengan tangkai bunga atau disebut pedikel. Oke. Rangkum bunga leguminosa ini terdiri dari kelopak ya, atau kita sebut calyx ya, kelopak bunga. Ini biasanya tersusun oleh 5 sepal yang melekat satu dengan yang lainnya ya. Kan biasanya kelopak bunga tuh ada 5 ya, yang biasanya agak keras ya, warnanya hijau.
pada dasar tabung kelopak bunga ini ada mahkota bunga atau corolla, biasanya tersusun oleh 5 petal yang berbeda bentuk dan ukurannya. Yaitu tadi ada bendera, ya, 1 bendera, 2 sayap dan 2 lunas. Jadi 5, ya. Nah, ini contoh lebih jelasnya, ya. Oke, ini tangkai bunga adalah pedikel, kemudian di bawahnya bunga, ya, yang warna coklat-coklat nih. Nah, yang ini adalah kalik atau kelopak, dan bagian atas seperti ini adalah bendera. Loh, ini bendera. Dan di bawahnya, paling bawah, yang melekat, yang benar-benar melindungi dari bagian alat reproduksi, ya, organ reproduksi bunga, ini adalah lunas. Oke, Ibu punya gambar yang lebih jelas lagi. Nah, seperti ini. Bagian mahkota bunga. Bagian atas ini adalah bendera, ya, atau standar. Kemudian di bawah bendera ada wing, sayap. Ada 2 sayap di sini. Kemudian bagian berikutnya lagi yang paling dalam ini adalah lunas, ya. Lunas ini yang melindungi bagian-bagian bunga ini, bagian reproduksi. Ini ada putik dan ini ada anter, ya. Kita lanjutkan dengan alat reproduksi pada bunga, ya. Alat reproduksi yang pertama ada benang sari, stamen. Stamen dan benang sari, ya. Oke. Ini adalah alat reproduksi jantan, ya. Ada tangkai sari, filamen, dan kepala sarinya anter, ya. Ini adalah reproduksi jantan. Sedangkan putik, ya, atau pistil ini merupakan alat reproduksi betinanya. Nah, di bagian putik ini, di stigma, ya, putik, kepala putik, stigma, ini di bawahnya nih ada alat reproduksi betina, ya, ada kantung sel telur atau ovaris, polong. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah polong dari tanaman turi. Memanjang, agak keras, ya, lebih panjang daripada lamtoro. Ini agak bulat pipih. Sedangkan berikutnya kaliandra, ya, ini lebih pipih tetapi lebih pendek. Ini contohnya yang sudah terbuka, ya. Dan yang paling kanan ini adalah polong lamtoro, memanjang pipih dan lebar. Lebarnya ini ada kira-kira 2 cm. Ya, di dalamnya ada bijinya. Baik, bila tidak ada pertanyaan, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita masuk pada sesi diskusi. Mimosa, Bu. Oh iya, mimosa. Mimosa apa? Ya, namanya apa? Subfamilinya. Mimosoi Deae. Dea, iya. Oke. Nah, berikutnya tentang tipe daun. Kalau seperti ini, tipe daun apa? Majemuk tunggal. Majemuk, Majemuk ganda tunggal. ganda apa tunggal? Tunggal. Tunggal, Bu. Kalau Tunggal, ganda itu Bu. memiliki tangkai-tangkai lagi. Karena apa? Tidak Kalau memiliki tangkai-tangkai lagi. Ya, sedangkan Dia tunggal berpasangan. Nah, bagian mahkota yang berfungsi melindungi organ reproduksi dari bunga ini, dari tumbuhan yang ditunjuk oleh panah ini namanya apa? Mahkota. Bagian dari mahkota. Ini mahkota, nak. 5-5-nya mahkota. Namanya apa ini tadi? Lunas. Lunas. Iya, betul. Lunas. Kalau yang di atasnya lunas, ini namanya apa? Yang ini, Sayap. mahkota yang ditunjuk nih. Pakai pointer nih. sayap. Sayap. Betul. Siapa yang jawab barusan? Bella, Bu. Oke, good, Bella. Terus yang ini bagian atas, namanya apa? Bendera. Bendera. Bagus. Atau bulat. Nah, nanti kita akan tahu bedakan apakah itu Panicum maximum, rumput benggala, atau apakah itu rumput gajah, Panicum Penicetum purpureum, ya. Minggu depan kita akan pelajari itu.
Oke. Baik, selanjutnya karena tidak ada pertanyaan lagi nih sebelum Ibu tutup. Nggak ada. Ada, Bu. Ada, Bu. Kalau nggak ada, saya persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita ingat dan bermanfaat untuk kehidupan kita ke depan, ya. Dan juga bermanfaat untuk peternakan, pengembangan peternakan. Oke. Ya, Amin, terima Bu. kasih. Silakan ketua kelas, Handi. Setelah selesai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Handi. Kita tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan, insya Allah kita ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat siang. Siap. Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.